Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang berjumpa kembali dengan Anda, walaupun melalui media seperti ini ya. Harapan saya dengan media seperti ini Anda tetap semangat dalam belajar ilmu kimia. Oke, saya lupa membawa kacamata ya. Saya harus membawa kacamata dulu biar agak keren di hadapan Anda. Nah, oke. Ya, siap. Kita akan belajar tentang konsep laju reaksi kimia ya. Laju reaksi atau kecepatan reaksi, bahwa yang namanya reaksi kimia itu bisa cepat, bisa lambat ya. Dan kecepatan reaksi ini nanti sangat diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan industri-industri kimia. Tidak ada yang namanya industri kimia itu menghasilkan produk tapi membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi semua perusahaan agar dia tidak rugi waktu, biaya, energi dan seterusnya, maka berusaha keras agar produk-produk yang dihasilkan itu cepat. Nah, ini supaya cepat bagaimana? Maka harus dipelajari tentang konsep-konsep laju reaksi kimia atau kecepatan-kecepatan reaksi kimia. Ya, ini sangat penting. Ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh begini ya, siswa-siswa semuanya. Anda ya, misalkan membuat roti ya. Membuat roti bisa Anda kerjakan dalam waktu eh, 1 hari. Nah itu. Kemudian ada orang yang mengerjakan, ternyata dia bisa membuat roti dalam waktu 2 jam. Nah, tentu dengan kualitas yang sama, tentu akan lebih menarik jika bisa menghasilkan roti dalam waktu 2 jam, karena hemat energi, hemat biaya, hemat waktu dan seterusnya ya. Demikian juga yang namanya industri-industri kimia ya, pabrik-pabrik kimia. Contoh saja pabrik pembuatan pupuk KCl ya, kalium klorida. Itu kalau misalnya saja ada perusahaan bisa menghasilkan 1 ton pupuk KCl dalam waktu 1 minggu, kemudian ada perusahaan lain bisa menghasilkan pupuk KCl yang berkualitas sama sebanyak 1 ton dalam waktu 1 hari, tentu perusahaan yang mendapatkan laba keuntungan itu adalah yang bisa mengerjakan pembuatan pupuk KCl itu dalam waktu 1 hari, karena hemat biaya ya, hemat waktu dan seterusnya ya. Jadi laju reaksi ini adalah suatu hal yang sangat menarik. Tentu jika dilihat bagaimana kita ingin menghasilkan suatu produk-produk hasil reaksi kimia itu dengan cepat, sehingga produk itu bisa cepatnya dijual dan seterusnya. Ini ada beberapa gambar tentang perusahaan-perusahaan kimia ya. Ada pabrik semen, kemudian ada pabrik amonia pupuk ya. Kemudian ada pabrik-pabrik obatan dan seterusnya ya. Ini semuanya mengharapkan agar yang namanya perusahaan itu ketika menghasilkan produk bisa ditempuh dalam waktu yang cepat. Inilah keunikan dan juga peran yang sangat penting ketika kita belajar tentang laju-laju reaksi kimia ya. Dan nanti kalau Anda sudah bekerja di suatu perusahaan, saja perusahaan-perusahaan kimia, tentu perusahaan tidak mengharapkan sama sekali ketika menghasilkan produk olahan tapi dalam waktu yang lama. Nah, inilah penting, yang sangat penting kita pelajari tentang laju reaksi atau kecepatan reaksi. Siswa-siswa semuanya ya, laju reaksi atau kecepatan reaksi ini secara definisinya itu adalah perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk dalam suatu satuan waktu. Ya. Dalam ilmu kimia, dalam peristiwa-peristiwa kimia itu seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat atau yang lambat ya. Contoh-contoh ini reaksi-reaksi yang berlangsung secara cepat, yaitu adalah pembakaran alkohol berupa etanol atau C25OH, atau pembakaran alkohol berupa metanol ya, CH3OH dan seterusnya. Proses-proses pembakaran ini sangat cepat ya. Contoh ketika ini etanol ya dibakar bereaksi dengan oksigen, maka secepat itu nanti akan menghasilkan gas CO2 dan H2O ya.
dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, tidak dalam waktu hitungan 1 jam, 2 jam dan seterusnya, tapi terus cepat ya itu. Terus kemudian ada pembakaran gas hidrogen H2 ya. H2 ketika bereaksi dengan oksigen itu nanti akan menghasilkan H2O. Ini juga berlangsung secara cepat ya, secara cepat. Mungkin kalau kita mempelajari konsep termokimia, pembakaran ini adalah reaksi yang bagaimana? Reaksi eksoterm ya, di mana delta H-nya negatif menghasilkan suatu energi. Nah, ini contoh-contoh reaksi yang cepat ya. Atau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebagai contoh ada kertas ya. Kertas ini adalah selulosa. Rumus umumnya juga sama dengan karbohidrat, C6H12O6 ya. Ini ketika berlangsung reaksi pembakaran, nah seperti ini, bukankah ini juga reaksinya sangat cepat sekali ya. Cepat itu menghasilkan CO2 dan H2O ya, air. Ini contoh-contoh reaksi yang berlangsung cepat. Ada juga reaksi-reaksi yang berlangsung lambat. Contoh itu adalah perkaratan logam secara alamiah ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai ya, ada motor, kemudian ada mobil, ada logam-logam yang lain, tapi cepat berkaratnya. Apakah berkarat itu bisa dihitung dalam waktu menit, detik? Kan tidak ya. Perkaratan logam itu berlangsung sangat lama dan lambat ya. Ini adalah contoh reaksi-reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat ya, yaitu perkaratan logam. Di sini ada persamaan reaksi perkaratan logam, yaitu besi, logam besi ketika bereaksi dengan oksigen, maka nanti akan mengalami reaksi menghasilkan besi berkarat atau besi oksida. Ini membutuhkan waktu yang lama, tidak seperti hanya pada reaksi pembakaran yang berlangsung cepat. Jadi untuk sementara kesimpulannya, siswa-siswa semuanya, reaksi ada yang cepat, ada yang lambat, gitu ya. Nah, reaksi yang cepat itu nanti bisa dibuat lambat. Reaksi yang lambat bisa dibuat menjadi cepat. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah yang kita pelajari dalam konsep laju reaksi atau kecepatan reaksi kimia. Suatu reaksi kimia berlangsung ya, itu jika partikel-partikel berupa atom atau molekul dari zat yang bereaksi bertumbukan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tidak semua tumbukan antar partikel itu efektif untuk membuahkan reaksi. Ini karena energi kinetik tak cukup untuk melakukan perombakan ikatan. Contoh begini siswa-siswa semuanya ya. Jadi reaksi kimia itu berlangsung jika terjadi tumbukan antar partikel ya. Tumbukan antar partikel atau molekul. Setelah terjadi tumbukan, maka akhirnya terjadi perombakan ikatan sehingga terbentuk suatu senyawa baru ya. Tapi ada beberapa tumbukan-tumbukan begini tapi tidak menghasilkan suatu reaksi ya. Kenapa kok bisa? Karena ketika tumbukan ini antar partikel tidak cukup memiliki energi kinetik ya. Sehingga akhirnya ketika tumbukan seperti ini dikalahkan oleh gaya tolak antar elektron, akhirnya kembali lagi ke sini tertahan. Nah gini, tumbukan tapi tidak menghasilkan suatu reaksi kimia. Tapi kalau dua partikel atau molekul yang bertumbukan bertabrakan ini cukup memiliki energi kinetik, maka nanti akan tumbukannya itu nanti akan menghasilkan perombakan ikatan sehingga terbentuklah suatu senyawa baru. Nah, energi kinetik minimum untuk menghasilkan suatu reaksi kimia itu disebut sebagai energi aktivasi. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Jadi suatu reaksi akan terjadi apabila partikel yang bertumbukan mempunyai energi kinetik yang cukup. Energi kinetik minimum yang harus dimiliki partikel agar tumbukan menghasilkan reaksi disebut energi aktivasi ya, atau EA gitu. Contoh di sini ada bagian energi ya. Ini adalah, kalau masih ada ingat ya, ini adalah bagian energi dari reaksi eksotermis ya, eksoterm. Ini adalah garis barrier energi. Ini adalah suatu reaktan, zat-zat yang bereaksi. Ini nanti zat-zat yang bereaksi nanti akan bisa menghasilkan produk ya. Itu jika syaratnya memiliki energi aktivasi yang minimum seperti ini. Kalau dia memiliki energi aktivasi yang sangat tinggi ya,
sangat tinggi begini, maka nanti tidak cukup energinya ya untuk menghasilkan suatu produk. Ya. Kenapa kok bisa? Ya. Karena coba Anda bisa bayangkan, andaikan saja ini suatu bukit, ya, bukit, kemudian ini lembah, jurang dan seterusnya. Ketika di sini ada mobil, Anda dorong sampai di sini. Ini adalah besarnya energi aktivasi. Ya. Habis dorong, Anda biarkan saja Anda dorong sedikit, maka nanti akan menghasilkan energi kinetik dengan sendirinya sehingga akan menghasilkan suatu produk. Nah, tapi lain jika gundukan bukit ini terlalu tinggi menjulang seperti ini, ya, maka nanti energi yang dibutuhkan sangat tinggi sekali sehingga jangan-jangan tidak nyampe sampai ke puncak, akhirnya tidak berlangsung suatu hasil reaksi. Jadi yang namanya energi aktivasi seperti ini adalah barrier energi. Kemudian ini adalah energi aktivasi, ya. Puncak ini merupakan energi aktivasi. Dan yang namanya reaksi bisa berlangsung jika memiliki energi kinetik minimum yang disebut sebagai energi aktivasi. Nah, demikian ya. Jadi Anda bisa melihat beberapa kesimpulan di sini. Saya bacakan sekali lagi. Jadi suatu reaksi akan terjadi apabila partikel yang bertumbukan mempunyai energi kinetik yang cukup. Nah, energi kinetik yang cukupnya disebut sebagai energi aktivasi. Nah, oke, kita lanjutkan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi atau faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan suatu reaksi kimia, ya. Nah, apa saja faktor-faktor yang bisa memengaruhi laju reaksi atau kecepatan reaksi? Yang pertama adalah luas permukaan zat padat, ya. Zat padat yang berbentuk serbuk mempunyai permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan lempengan. Sehingga zat yang berbentuk serbuk ini lebih cepat bereaksi, sebab bidang permukaan yang bertumbukan untuk reaksi lebih banyak atau lebih luas, ya. Anda bisa renungkan sendiri kalimat ini, ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya itu adalah zat yang dalam bentuk serbuk itu nanti lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan lempengan, ya. Kenapa kok bisa? Karena zat yang dalam bentuk serbuk itu memiliki luas permukaan yang sangat banyak, ya, dibandingkan dengan lempengan. Contoh misalnya saja ini, ya. Ini ada suatu kotak begini, ya. Kotak ini berupa lempengan, ya, anggap saja sebagai berupa lempengan. Ini memiliki luas tidak? Tentu ini memiliki luas, ya, memiliki luas. Luasnya itu adalah ini, sisi ini, tambahkan dengan 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 sisi ini. Nah, ini luas, ya. Ini disebut sebagai luas permukaan suatu zat. Nah, coba lempengan yang sama-sama memiliki massa yang sama ini, bisa nggak luasnya saya perbesar? Tentu bisa saya perbesar, ya. Dengan cara bagaimana? Andaikan saja ini saya potong menjadi 2 bagian, maka nanti setelah saya potong, ya, maka nanti hasil potongan ini nanti akan menghasilkan luas baru, sehingga akhirnya luasnya bertambah, kan begitu, ya. Terus masing-masing potongan ini saya potong lagi, luasnya bertambah. Saya potong lagi, luasnya bertambah, kan gitu. Karena ketika saya potong maka menghasilkan bidang yang baru. Saya potong lagi, akhirnya menjadi serbuk. Maka lempengan seperti ini memiliki luas. Andaikan saja lempengan ini saya buat serbuk, maka otomatis setelah saya potong-potong dan menghasilkan satu serbuk, ya, pecahan-pecahan kecil, maka nanti yang pecahan-pecahan kecil serbuk itu nanti akan menghasilkan luas yang semakin banyak, begitu, ya. Nah, ketika luas semakin banyak, maka nanti proses reaksi kimia itu nanti bisa berlangsung cepat. Karena apa? Luas permukaan itu nanti yang digunakan sebagai area tumbukan antar partikel atau antar molekul. Jadi ini sebagai contoh lagi, misalnya saja ini ada besi dalam bentuk serbuk, ya. Serbuk besi ketika bereaksi dengan asam sulfat nanti akan menghasilkan besi sulfat dan hidrogen. Ini contoh juga termasuk reaksi redox, ya.
reaksi redoks. Kemudian ini ada lempengan besi juga, tapi dalam bentuk silinder, dalam bentuk kawat-kawat, dalam bentuk lempengan-lempengan seperti ini. Ini nanti juga bisa bereaksi dengan H2SO4 yang menghasilkan besi sulfat dan hidrogen. Coba Anda bisa bandingkan dua zat ini, sama-sama besi, tapi yang di atas ini besi dalam bentuk serbuk, kemudian yang di bawah ini besi dalam bentuk lempengan. Sama-sama 1 kg misalkan saja. Sehingga nanti kalau ketika bereaksi dengan H2SO4, sama-sama bereaksi dengan H2SO4, menghasilkan produk berupa besi sulfat. Menghasilkan produk berupa besi sulfat. Ini kira-kira menghasilkan produk ini nanti cepat mana? Ya, tentu akan cepat yang serbuk. Karena apa? Karena yang serbuk ini luas permukaannya itu banyak, makin luas. Karena luas permukaannya banyak, maka nanti makin menambah area bidang tumbukan, sehingga reaksi itu nanti bisa berlangsung cepat. Kesimpulannya, ya, faktor-faktor yang mengaruhi laju reaksi ini sangat dipengaruhi oleh luas permukaan zat padat. Jadi jika Anda ingin mereaksikan suatu zat, buatlah yang serbuk dulu agar reaksi itu berlangsung dengan cepat. Oke, paham ya? Oke. Kita lanjutkan faktor-faktor yang mengaruhi laju reaksi setelah luas permukaan zat padat. Itu adalah konsentrasi larutan, ya. Suatu larutan dengan konsentrasi besar atau pekat itu mengandung banyak partikel yang rapat dibandingkan dengan larutan yang encer, konsentrasi rendah. Sehingga yang terjadi bagaimana? Jadi yang terjadi bahwa suatu larutan itu nanti bisa dipercepat jika larutannya itu pekat, ya. Kalau larutannya pekat, itu nanti ada banyak begitu partikel-partikel lebih rapat dan melakukan suatu pertumbukan sehingga menghasilkan suatu reaksi, menghasilkan produk. Tapi ketika ada suatu larutan konsentrasinya sangat rendah, maka nanti dia berkeliaran, akhirnya tumbukan sulit terjadi. Kesimpulannya apa? Untuk sementara, kesimpulan untuk konsentrasi larutan, manakala ada suatu zat yang direaksikan konsentrasinya pekat, maka nanti reaksi bisa berlangsung lebih cepat. Contoh di sini adalah reaksi antara NaOH dengan HCl, ya. Natrium hidroksida bereaksi dengan asam klorida menghasilkan natrium klorida NaCl dan H2O, ya. Ini ada perbandingan juga. NaOH bereaksi dengan HCl menghasilkan NaCl dan H2O. Coba ada dua persamaan reaksi kimia ini, mana yang kira-kira lebih cepat untuk menghasilkan NaCl tentunya. Tentu yang lebih cepat adalah yang atas ini. Karena apa? Sama-sama 50 mili, tapi konsentrasi NaOH 0,5 molar. HCl-nya 50 mili, konsentrasinya 0,5 molar, ya. Sementara yang bawah ini konsentrasinya lebih rendah, lebih encer artinya, ya, 0,2, ini 0,2. Sehingga reaksi yang lebih cepat adalah reaksi yang lebih pekat, yaitu 0,5 m. Jadi reaksi yang atas ini yang lebih cepat, sehingga cepat untuk terbentuk garam dapur atau NaCl atau natrium klorida. Jadi Anda bisa memberikan semacam kesimpulan, ya. Jadi yang pertama tadi ada yang mempercepat laju reaksi, ada satu, permukaan luas zat padat, kemudian yang kedua adalah konsentrasi larutan. Kemudian yang berikutnya adalah tekanan gas, ya. Saya bacakan di sini, ya. Jika tekanan gas diperbesar, maka volume gas akan mengecil, sehingga letak partikel itu nanti akan makin berdekatan dan makin mudah pertumbukan. Jadi makin besar tekanan gas, makin cepat reaksi berlangsung, ya. Ya, tekanan gas ini dipengaruhi oleh entropi sistem, ya. Entropi itu apa? Entropi ini adalah ketidakberaturan suatu sistem. Tekanan gas yang diperbesar itu nanti entropinya meningkat. Ketika entropi meningkat, maka nanti ketidakberaturan partikel itu makin besar. Kalau tidak beratur, maka mudah tumbukan sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Contoh di sini, ya. Ini gas dalam kondisi A, gas dalam kondisi B, ya. Tekanannya besar mana ini?
tentu tekanannya besar ini ya. Ketika ditekan, maka nanti apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah ketidakberaturan partikel-partikel ini makin besar, artinya pergerakannya makin cepat, tidak beratur, makin tidak beratur, makin tidak beratur. Tidak beratur, cepat pergerakannya, menghasilkan energi yang cukup besar, sehingga akhirnya menimbulkan suatu tumbukan, tabrakan, sehingga menghasilkan suatu reaksi. Sementara yang tekanan gasnya agak rendah seperti ini, yang gambar A ini, tentu tumbukannya tidak seintensif seperti halnya pada gambar B ini. Jadi apa yang terjadi? Kesimpulannya untuk tekanan gas, makin besar tekanan gas ya, maka nanti reaksi akan cepat berlangsung. Itu adalah pengaruh ketiga dari laju reaksi ya, yang bisa mempercepat laju reaksi. Kemudian yang keempat ya, suhu. Dengan naiknya suhu, maka nanti energi kinetik partikel ikut meningkat, sehingga makin banyak partikel yang memiliki energi kinetik di atas harga energi aktivasi. Jadi pertambahan suhu nanti akan memperbesar laju reaksi. Nah, berdasarkan data eksperimen, laju reaksi ini akan menjadi 2 kali lipat untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Anda bisa lihat di sini ya, bahwa V ini adalah kecepatan reaksi setelah kenaikan suhu. Maka besarnya itu adalah 2 pangkat delta T per 10 kali V0. V0 adalah kecepatan reaksi mula. Jadi intinya kesimpulannya bahwa untuk mempercepat reaksi, maka nanti suhu harus dinaikkan ya. Harus dinaikkan. Ini sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari sering ya kita jumpai ya. Jadi kalau ada suatu zat yang susah bereaksi, maka nanti kita perlu yang namanya kita panaskan dulu agar reaksi itu cepat berlangsung ya, gitu. Kemudian yang berikutnya katalis ya, ini adalah salah satu yang sangat tren ya dalam dunia industri, pengaruh dari katalis dalam mempercepat suatu reaksi kimia. Katalis itu adalah zat yang mempercepat reaksi ya. Katalis akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasi. Katalis ini adalah suatu zat yang mempercepat reaksi, tapi sifatnya tidak ikut bereaksi ya. Dia hanya sebagai media agar reaksi itu bisa berlangsung lebih cepat. Dan peran katalis ini dalam proses suatu reaksi kimia itu nanti akan menurunkan harga energi aktivasi ya. Seperti yang kita ketahui ya, yang sudah saya sebutkan tadi bahwa suatu reaksi berlangsung jika ada tumbukan ya, tumbukan dan bisa tumbukan menghasilkan energi, itu syaratnya jika memiliki energi aktivasi yang minimum atau memiliki energi kinetik yang minimum yang disebut sebagai energi aktivasi. Peran dari katalis di sini sekali lagi adalah menurunkan harga energi aktivasi sehingga nanti proses reaksi itu nanti bisa berlangsung lebih cepat. Jadi kalau ada 2 reaksi, yang satu tanpa katalis, yang satu menggunakan katalis, cepat mana? Cepat yang menggunakan katalis. Karena katalis sifatnya adalah mempercepat reaksi dengan cara bagaimana? Menurunkan harga energi aktivasi. Anda bisa lihat grafik ini ya, yang hampir sama tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau ada reaksi yang tanda biru ini adalah tanpa katalis ya, yang merah ini adalah dengan katalis. Karena adanya katalis maka nanti akan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi itu bisa berlangsung lebih cepat. Nah, begitu ya. Nah, ini peran katalis ya. Dalam dunia industri peran katalis sangat penting. Tanpa kehadiran katalis dipastikan industri akan banyak mengalami kerugian. Contoh dalam proses Haber-Bosch, proses kontak pembuatan asam sulfat pada industri kimia. Lihat untuk membuat asam sulfat ya. Tahu ya asam sulfat H2SO4. Kalau Anda nggak tahu, mungkin Anda bisa melihat air aki ya di kendaraan Anda. Air aki ya, sel aki itu airnya itu adalah 70% H2SO4, sehingga sangat penting sekali peran H2SO4. Contoh lagi dalam pengolahan besi-besi bekas ya, itu juga menggunakan asam sulfat. Jadi sangat penting sekali asam sulfat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk membuat asam sulfat itu cukup sederhana, yaitu ada 3 tahap, yaitu belerang. Pembakaran belerang nanti akan menghasilkan gas SO2. Gas SO2
reaksi antara es dengan oksigen menghasilkan SO2 ini berlangsung sangat cepat. Kemudian 2SO2 bereaksi dengan oksigen menghasilkan SO3 ini berlangsung lambat. Kemudian SO3 yang dihasilkan direaksikan dengan air menghasilkan H2SO4 ini berlangsung cepat. Nah, karena ada proses yang lambat, maka nanti bagaimana agar bisa terbentuk H2SO4 ini cepat, sehingga reaksi tahap 2 ini harus dipercepat. Mula-mula ini dia lambat untuk tahap kedua ini. Nah, supaya tahap kedua ini cepat, ya, maka ditambahkan katalis yang berupa vanadium oksida V2O5. Ini adalah bertindak sebagai katalis, ya. Jadi sekali lagi, reaksi pembuatan H2SO4 ya seperti ini. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 mula-mula terbentuk SO2. Tahap 2, SO2 yang terbentuk direaksikan dengan oksigen, terbentuklah SO3. Habis terbentuk SO3, maka tahap ketiga direaksikan dengan air menghasilkan H2SO4. Cuman sayangnya di sini tahap kedua lambat, ya. Supaya cepat bagaimana? Ditambahkan katalis pada tahap kedua ini, yaitu berupa vanadium oksida. Tahap 2, ya, ini setelah penambahan V2O5 itu yang terjadi adalah seperti ini, ya. Jadi dengan penambahan katalis maka akan mempercepat reaksi sehingga terbentuk SO3 ini makin cepat. Kemudian ada beberapa proses Haber-Bosch pada pembuatan amonia. Nah ini, ya, amonia itu begitu sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ini paling banyak itu adalah dalam proses pembuatan pupuk, ya. Ini sangat perlu kehadiran NH3. Bahkan di beberapa negara-negara bagian Amerika itu ketika memupuk gandum, ya, dia tidak menggunakan, petani-petani di sana tidak menggunakan urea atau amonium nitrat dan sebagainya, tapi menggunakan amonia, ya, disemprotkan pakai tangki besar begitu, ya. Sehingga NH3 ini, karena apa? NH3 ini lumayan, ya, artinya kadar N ini sangat tinggi, ya. NH3 itu kadar N-nya itu sekitar 35%, ya, 30%. Sekitar itu, ya, sekitar itu. Sehingga akhirnya sangat mampu untuk mensubsidi dari unsur hara dalam tanah, karena tanah dalam hal ini adalah tanaman itu memerlukan unsur N. Nah, sekali lagi, ya, kita kembali lagi bahwa dalam pembuatan amonia NH3 itu prosesnya sederhana, yaitu gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen nanti akan menghasilkan amonia. Tapi reaksi ini berlangsung sangat lambat, ya, lambat. Nah, kalau lambat kan rugi, ya. Tidak cepat-cepat menghasilkan NH3 untuk dijual, kan gitu ceritanya. Jadi bagaimana supaya reaksi ini cepat sehingga benar-benar cepat terbentuk NH3 sehingga cepat-cepat dijual, kan gitu. Nah, supaya bisa cepat reaksi ini berlangsung maka dibutuhkan yang namanya katalis yang berupa serbuk besi atau FeO. Peran dari katalis FeO ini sangat unik, ya. Jadi N2 dalam bentuk gas bereaksi dengan H2. Itu nanti ketika dikasih serbuk besi dalam proses reaksi itu, maka permukaan besi itu nanti akan menyerap gas-gas N2. Sebagian juga serbuk-serbuk besi itu nanti akan menyerap gas-gas H2, ya. Nah, setelah serbuk besi itu menyerap gas N2 maupun H2 itu nanti akan terbentuk semacam film, ya. Film itu semacam ya, lapisan tipis, sehingga lapisan tipis itu nanti baru bereaksi, sehingga akhirnya reaksinya bisa lebih cepat. Atau begini, N2 ini adalah seorang gadis, ya. H2 ini adalah seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki. Ketika ingin apa istilahnya, ya, gadis sama laki-laki ini ingin bercengkrama, ya, akan bercengkrama, kemudian ingin curhat dan sebagainya, tentu kan butuh suatu media, ya, itu, ya, butuh suatu media, butuh suatu tempat, butuh suatu lingkungan yang enak, kan gitu, nggak ada yang ganggu, kan gitu ceritanya, ya. Akhirnya dibutuhkan media. Nah, medianya ini berupa besi, itu ceritanya seperti itu, ya. Jadi N2 itu nanti bisa bereaksi dengan H2 dengan cepat, itu butuh media, ya, tempat, lingkungan berupa serbuk besi untuk menampung dulu, kemudian baru bereaksi.
Sehingga di sini FE ini sifatnya adalah sebagai katalis, hanya untuk mempercepat reaksi saja, tidak terbentuk atau tidak terlibat suatu jalannya suatu reaksi. Nah ini siswa-siswa semuanya, laju reaksi ini baru konsep dasar tentang laju reaksi. Harapan saya Anda nanti bisa memahami apa sebenarnya laju reaksi, apa manfaat laju reaksi, apa kecepatan reaksi dan seterusnya ya. Nanti setelah Anda pahami bagian ini, nanti akan datang kita akan belajar tentang order reaksi dan bersamaan laju reaksi. Oke ya. Saya kira pertemuan ini kita cukupi sekian dulu ya. Jadi harapan saya dari pertemuan ini nanti Anda benar-benar tahu ya, apa itu laju reaksi, apa itu kecepatan reaksi, apa pengaruh-pengaruh yang bisa mempercepat reaksi, itu yang paling penting, paling utama. Apa itu katalis ya dan sebagainya. Baru kita nanti akan pertemuan berikutnya nanti akan kita pelajari masalah order reaksi, persamaan laju reaksi dan beberapa model-model pembahasan soal dalam laju reaksi. Oke, kita lanjutkan ya dalam sesi berikutnya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.